wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galuh Muhammad Waalaikumsalam. Kamil dengan NPM 203 10 10 242 dari kelompok 3 dengan pabrik gula dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Dwi Ayu Anjani Adianti, NPM 2403 10 10 200. Perkenalkan nama saya Christian Artaliando Putra dengan NPM 24031010240. Alfian Sari dengan NPM 24209. Stasiun persiapan. Jadi stasiun persiapan ini ada alat king carrier yang berfungsi untuk memastikan aliran tebu yang stabil dan seragam untuk stasiun selanjutnya. Dengan prinsip kerja, tebu yang diangkat oleh can another crane itu akan diletakkan pada nomor satu, kemudian akan melewati nomor tiga yaitu leveler sebagai penyamarata antara semua tebu dan kemudian akan beralih ke stasiun penggilingan. Alasan pemilihan alat itu karena menjadi titik kontrol utama yang menunjukkan regulasi umpan atau secara presisi yang vital. Untuk faktor yang mempengaruhi Enggak, sendiri lanjut, itu lanjut. adalah ketajaman pisau, leveler, kecepatan gerak rantai, dan untuk kekurangan kelebihan, kelebihan sendiri itu stabilisasi aliran umpan tebu dan tidak memerlukan banyak tempat. Untuk kekurangannya sendiri memerlukan perawatan yang lebih tinggi dan keterbatasan kecepatan. Untuk rancangan alatnya sendiri diketahui dari bulk density 62,48 pound per feet dengan kapasiti yang kita asumsikan bahwa 500 ton per jam dengan jarak yang dibutuhkan 1.200 dengan kemiringan 19 derajat dan kita bulatkan menjadi 20 derajat. Dan untuk bulk density 62,48 termasuk soda es heavy. Kemudian trial pertama kami menggunakan lebar belt 24 in dengan kemiringan 20 derajat bertipe turf bed yang diperoleh bahwa kapasitas pada 24 lebar 24 in dan kemiringan 20 derajat itu sekitar 132 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Kemudian untuk kemiringan sendiri maksimum kecepatan dari asumsi bahwa itu adalah soda heavy atau sand itu sekitar 450 feet per menit. Sehingga dengan hasil kecepatan tadi perhitungan 397 feet per menit itu masih memenuhi dari kecepatan maksimum. Untuk hasil daya total yang diperoleh adalah dari perhitungan daya horizontal, vertikal, serta PMT. Jadi daya total sebesar 86,24 horsepower. Untuk alat yang kedua ada can unloader crane yang berfungsi untuk memindahkan muatan tebu dari lori ataupun truk ke table untuk ke can table. Prinsip kerja dia itu akan mencapit secara vertikal, kemudian akan dipindahkan secara horizontal. Alasan pemilihan alatnya sendiri itu karena alat ini memiliki daya angkat dan kapasitas yang lebih besar. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kualitas tebu, kadar air tebu. Untuk kelebihan sendiri adalah kontrol distribusi yang baik dan fleksibilitas bahan baku. Dan kekurangan sendiri adalah kecepatan perpindahan yang lambat dan keausan komponen. Untuk selanjutnya, stasiun penggilingan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, stasiun gilingan. Alat pertama yang digunakan yaitu ventilator yang berfungsi sebagai pemotong dan pemecah batang tebu menjadi potongan kecil agar mudah dihancurkan ke alat berikutnya. Jadi prinsip kerja dari alat ini menggunakan pisau berputarnya itu untuk memotong dan menghancurkan batang tebu. Nah, alasan dari penggunaan alat ini itu memudahkan proses ekstraksi nira di tahap berikutnya, membesar dan memperluas permukaan sel tebu yang terbuka. Nah, untuk faktor dan kekurangan dan kelebihan seperti berikut. Nah, untuk alat berikutnya, hammer Navigator yang berfungsi sebagai penghancur serat tebu lebih halus agar nira keluar lebih maksimal. Nah, prinsip kerjanya itu pada alat ini berputar cepat dan menghantam serat tebu hingga struktur sel pecah dan mengeluarkan nira hingga dapat memudahkan untuk ke alasan pemilihan alat ini efektif dalam memecah dinding sel tebu sehingga meningkatkan recovery nira. Untuk faktor-faktor mempengaruhi dan kekurangan dan kelebihan seperti berikut ini. Nah, alat selanjutnya
roll crusher yang berfungsi sebagai pemeras batang tebu untuk mengeluarkan nira. Nah, prinsip kerja alat ini yaitu dapat dilihat dari gambar pada dua serangkaian roll baja berputar dengan tekanan tinggi menghempit tebu sehingga batang tebu mengeluarkan nira. Sebelum menggunakan alat ini, itu dia menggunakan alat sebelumnya agar mempermudah penghempitan dari pemerasan dari batang tebu. Nah, ini alasan pemilihan alat ini, metodenya paling efektif dan umum digunakan di pabrik. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan kekurangan dan kelebihannya sebagai berikut ini. Nah, alat selanjutnya, hand conveyor. Hand conveyor berfungsi sebagai pengangkut ampas dari satu gilingan ke gilingan berikutnya. Prinsip kerjanya, rantai dengan mata pengangkut bergerak di atas jalur untuk membawa material. Materialnya itu tebu yang dari penggilingan pertama ke penggilingan berikutnya. Untuk alasan pemilihan alat ini adalah alat ini mampu mengangkut material berserat seperti ampas tebu dengan kapasitas besar dan tahan lama. Untuk faktor yang mempengaruhi dan kekurangan kelebihannya sebagai berikut ini. Selanjutnya ada alat tangki air ambisi. Tangki air ambisi berfungsi sebagai mencuci ampas dengan air panas atau dingin untuk melarutkan sisa gula yang masih nempel. Prinsip kerjanya, ampas dicampur dengan air ambisi, lalu dialirkan kembali ke gilingan agar nilai sisa ikut merampas. Jadi, ampas nira yang selesai di penggilingan itu dicampur dengan air ambisi lagi agar niranya tuh lebih keluar lebih maksimal. Nah, untuk alasan dari pemilihan agak meningkatkan rendaman gula dengan mengekstrak gula yang masih tertinggal pada amplas. Seperti yang saya jelaskan tadi, penambahan air ambisi ini agar memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi dan kekurangan kelebihannya sebagai berikut ini. Untuk selanjutnya, stasiun pemurnian nira. Proses selanjutnya yaitu proses pemurnian nira. Nira hasil dari penggilingan akan dilanjutkan ke dalam proses screen, di mana pada screen tersebut didapatkan nira mentah yang akan ditampung sementara pada tangki penampungan, yang kemudian akan ditransportasikan menggunakan pompa, dilanjutkan ke dalam tahap proses pemanasan menggunakan heat exchanger. Kemudian dari heat exchanger tersebut dilanjutkan pada proses defekasi atau menggunakan alat defekator, menggunakan penambahan susu kapur dengan membasahkan pH dari nira tersebut menjadi 9,5. Kemudian dilanjutkan pada proses sulfitasi yaitu penetralan. Dengan nira hasil pemurnian akan dipanaskan kembali menggunakan heat exchanger, lalu dilanjutkan dengan penghilangan gas terlarut menggunakan flash tank, kemudian dipisahkan dengan pengendapan atau penambahan flokulan pada proses clarifier. Pada proses clarifier didapatkan dua, yaitu nira kotor dan nira jernih. Untuk nira kotor tersendiri akan ditampung sementara menggunakan tangki nira kotor yang akan dilanjutkan pada proses pengadukan atau mixer yang ditambahkan dengan ampas halus dari hasil penggilingan. Kemudian pada mixer tersebut dilanjutkan dengan proses pemisahan filtrasi menggunakan rotary vacuum filter yang menghasilkan blotong dan nira tapis. Untuk nira tapis tersebut akan diolah lagi dengan pemurnian nira dari awal. Kemudian untuk nira jernih hasil clarifier akan dilanjutkan dengan proses pemanasan. Berikutnya yaitu alasan pemilihan alat. Alasan pemilihan alat screen karena alat screen dapat menangani kapasitas nira yang besar sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam pemurnian nira dalam skala besar.
Lalu, alasan pemilihan tangki penampung karena tangki penampung dapat menampung volume nira yang besar sehingga memungkinkan proses pemurnian nira lebih efisien dan fleksibilitas serta dapat mengendalikan kualitas nira. Kemudian, alasan pemilihan alat pompa sentrifugal untuk mentransportasikan nira karena dapat mengalirkan volume nira yang besar sehingga cocok untuk proses pemurnian yang memerlukan kapasitas besar karena pompa sentrifugal memiliki debit aliran yang stabil dan aliran yang lebih besar. Lalu alasan pemilihan defekator karena defekator dapat meningkatkan kualitas nira dengan menghilangkan gas dan kotoran yang tidak diinginkan, serta dapat menghasilkan nira dengan lebih stabil dan meningkatkan kualitas nira. Kemudian alasan pemilihan alat sulfitator karena dapat menghasilkan nira yang lebih stabil dan dapat menghilangkan kotoran serta mengurangi bau dan warna yang tidak diinginkan dan dapat mencegah oksidasi serta dapat membantu pengendapan kotoran pada nira. Lalu alasan pemilihan heat exchanger untuk proses pemanasan pada proses pemurnian nira karena heat exchanger mampu bekerja pada industri yang berat, contohnya pada industri gula. Alasan pemilihan flash tank karena flash tank mampu meningkatkan kualitas nira sebelum dilanjutkan pada proses clarifier serta dapat meningkatkan operasi kontinu. Lalu alasan pemilihan clarifier yaitu karena dapat menjernihkan nira secara efektif serta berkapasitas besar dan dapat mengurangi kehilangan gula dan meningkatkan efisiensi proses berikutnya dalam pembuatan gula. Alasan pemilihan rotary vacuum filter karena rotary vacuum filter dapat memisahkan padatan dalam jumlah besar secara kontinu dan menghasilkan nira jernih tanpa menghilangkan gula atau menghilangkan gula secara minimal. Alasan pemilihan mixer pada proses pemurnian gula karena dapat mencampurkan dengan cepat, efisien, dan homogen, serta menjamin stabilitas kualitas nira, efisiensi bahan kimia, serta mendukung kelancaran proses pemurnian berikutnya. Baik, selanjutnya ada stasiun penguapan. Alat pertama yang digunakan pada industri ini adalah multiple effect evaporator. Fungsi sendiri dari alat ini adalah untuk memekatkan larutan dengan cara menguapkan air atau pelarut menggunakan panas uap secara berulang-ulang pada beberapa tahap atau efektor. Prinsip kerjanya pada multiple effect evaporator ini untuk memanfaatkan ulang uap secara bertingkat untuk menguapkan pelarut umumnya air dari larutan sehingga proses lebih hemat energi. Alasan pemilihan alatnya itu untuk mohon maaf, dipilih karena hemat energi dengan pemanfaatan ulang uap. Selain itu, alat ini cocok untuk skala industri besar dengan biaya operasional lebih rendah. Selanjutnya, ada quadruple effect evaporator. Fungsinya alat ini sendiri adalah untuk memekatkan larutan dengan cara menguapkan air secara bertahap. Sistem ini membuat proses penguapan lebih efisien dibanding evaporator dengan efek lebih sedikit. Prinsip kerjanya, uap dari efek pertama dipakai kembali untuk memanaskan efek kedua, lalu berlanjut ke efek ketiga dan keempat. Tekanan dibuat semakin rendah di tiap tahap sehingga titik didih larutan ikut menurun. Selanjutnya, alasan pemilihan alat ini adalah alat ini dipilih karena mampu menghemat konsumsi uap hingga lebih dari 70%. Selain itu, cocok untuk industri besar yang membutuhkan pengolahan kontinu. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi dan viskositas nira tebu, tekanan vakum pada efek terakhir, laju aliran nira masuk. Baik, selanjutnya ada stasiun masakan. Akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk stasiun selanjutnya yaitu stasiun masakan. Pada stasiun masakan sendiri, pada industri gula berfungsi untuk mengubah nira kental menjadi kristal gula melalui proses pemasakan di dalam ketel hampa yaitu vacuum pen. Nah, nira kental dari stasiun penguapan dimasukkan ke dalam alat ini dan dipanaskan pada tekanan rendah agar suhu tidak terlalu tinggi sehingga gula tidak terkaramelisasi. Ketika larutan mencapai kondisi lewat jenuh, ditambahkan bibit kristal gula sebagai inti pembentukan kristal. Selama proses berlangsung, air terus diuapkan sehingga kristal gula tumbuh dan terbentuk massa masakan, yaitu campuran antara kristal dan larutan induknya. Setelah kristal mencapai ukuran yang diinginkan, massa masakan dikeluarkan menuju alat pemisah seperti centrifuge untuk memisahkan kristal gula tersebut dari larutan induknya molasses. Lalu untuk prinsip kerjanya yaitu ada dua vacuum pen. Yang pertama vacuum pen prinsip kerjanya yaitu strup A nira kental pertama kali dimasak di vacuum pen pada tekanan rendah. Lalu proses ini menghasilkan kristal gula dengan kualitas terbaik gula A. Cairan sisa hasil masakan tersebut disebut dengan strup A. Lalu selanjutnya strup B. Sisa strup A dimasukkan ke pan berikutnya dan dimasak ulang. Hasilnya berupa kristal gula dengan mutu sedang. Sedangkan cairan strup. Lalu pada strup C, strup B kemudian dialirkan ke pan terakhir untuk dimasak lagi. Tahap ini menghasilkan kristal gula dengan mutu paling rendah. Lalu sisa cairannya tersebut yang disebut molasses tidak bisa dikristalkan lagi. Untuk pemilihan alatnya sendiri, vacuum pen yaitu mampu menghasilkan kristal gula berkualitas tinggi dengan kemurnian tinggi. Lalu proses sendiri pada suhu rendah menghindari karamelisasi dan dapat dikontrol dengan baik dari segi tekanan, suhu, dan kecepatannya. Lalu yang kedua untuk pemilihan alat slurry tank, yaitu prinsip kerjanya kristal halus gula dicampur dengan alkohol atau cairan pelarut tertentu. Campuran ini diaduk hingga terbentuk suspensi halus. Suspensi kemudian disimpan di slurry tank sebelum dialirkan ke vacuum pen. Untuk alasan pemilihan alat tersebut yaitu yang pertama memudahkan pengaturan awal kristalisasi, dan yang kedua untuk menghasilkan kristal dengan ukuran lebih merata, dan yang ketiga untuk mengurangi resiko kegagalan proses di vacuum pen-nya. Lalu selanjutnya yaitu stasiun. Selanjutnya, nira dari fan evaporator diarahkan ke palung pendingin untuk mempercepat perbesaran inti kristal pada proses pendinginan cepat. Kemudian, nira dialirkan ke centrifuge separator. Prinsip kerja pada palung pendingin bekerja seperti radiator raksasa yang menggunakan prinsip pendinginan evaporatif. Dengan menguapkan sebagian kecil air, panas dilepaskan ke atmosfer sehingga air yang tersisa menjadi dingin dan siap digunakan kembali untuk mendinginkan peralatan atau sistem. Alasan memilih alat palung pendingin yaitu karena berfungsi untuk memaksimalkan proses kristalisasi gula dan meminimalkan kerugian di akhir produksi gula, khususnya pada proses pengolahan makanan. Proses ini penting dalam industri gula untuk menghasilkan kristal gula berkualitas tinggi. Baik, untuk stasiun selanjutnya itu stasiun penyelesaian yang dimana untuk alat pertama adalah rotary dryom. Ini digunakan untuk mengeringkan kristal gula pada hasil proses dari sentrifugasi. Untuk prinsip kerja sendiri dia bakal ditaruh di drum horizontal, kemudian akan dialirkan oleh uap panas ataupun udara panas. Jadi sehingga si kristalnya bakal mengering. Jadi untuk alat pemilihan sendiri adalah karena mampu mengeringkan kristal dalam jumlah besar sehingga cocok dalam
skala industri, dan untuk faktor-faktor mempengaruhi adalah suhu udara pengering, kecepatan putaran drum, dan laju aliran udara panas. Kekurangan dan kelebihan seperti yang sudah tertera pada PPT. Untuk alat selanjutnya ada bucket elevator yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan gula kering dari proses rotary drying selesai menuju ke preparator screen untuk penyaringan ukuran kristal. Prinsip kerjanya itu bakal si bucket atau ember kecil pada sabuk akan menunggu di bawah setelah rotary drum dryer, lalu membawanya ke atas menumpahkan ke vibration screen. Untuk proses pemilihan sendiri adalah karena mampu mengangkut gula kering secara cepat dan kontinu dari rotary drum dryer tanpa merusak kristal gula dan efisien dalam proses. Untuk faktor mempengaruhi adalah kecepatan sabuk atau rantai, kapasitas dan bentuk bucket dan atau sudut. Untuk kekurangan sendiri adalah rawan tersumbat degradasi produk minum kehilangan bahan selama perpindahan. Untuk kelebihannya mampu memindahkan bahan dalam jumlah besar, proses kontinu dan efisien, minim kehilangan bahan selama perpindahan. Untuk alat selanjutnya ya sugar cooler, yaitu berfungsi untuk menurunkan temperatur kristal setelah terjadi pengeringan rotary drum dryer hingga mencapai suhu ruangan. Jadi tidak terlalu panas. Untuk prinsip kerjanya itu akan permintaan panas secara konvektif, paksa, kristal furnace diangkat dan dijatuhkan berulang kali dalam drum berputar agar langsung dengan aliran udara dingin. Untuk alasan pemilihan alatnya sendiri adalah pemilihan rotary sugar cooler sebagai unit pendingin setelah proses pengeringan didasarkan pada kemampuan untuk menangani produk granular dalam jumlah besar. Untuk faktor mempengaruhi adalah kapasitas produk dapat sejumlah ton per jam, efisien pendinginan, dan kemudahan perawatan. Untuk kekurangan dan kelebihan, kekurangan sendiri membutuhkan ruangan yang lebih besar, dan kelebihan sendiri sangat efisien dan mencegah penggumpalan. Untuk alat selanjutnya dan alat terakhir adalah sugar silo, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara atau buffer storage. Dengan prinsip kerjanya itu bakal menyimpan vertikal berbasis gravitasi gula yang kering dan dingin dimasukkan ke dalam silo dari bagian atas ditampung dalam sebuah wadah besar. Untuk alat pemilihan sendiri adalah berdasarkan pada efisiensi penggunaan ruang dan kemudahan penanganan material dalam skala besar. Untuk faktor mempengaruhi sendiri adalah desain silo, terutama sudut corong yang mempengaruhi kelancaran aliran. Yang kedua adalah laju pengisian dan pengeluaran. Untuk kekurangannya sendiri adalah biaya awal yang sangat tinggi dan konstruksi yang sangat kompleks. Untuk kelebihannya sendiri, kapasitas penyimpan yang besar, serta efisiensi penggunaan lahan. Jadi untuk alat-alat yang digunakan dalam pabrik gula seperti itu, mohon maaf bila memang ada kesalahan dalam penyampaian atau perbuatan. Kami dari kelompok 3 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.